Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, Pak Deden selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Wika Wulandari dari kelas MB 4909 pada program studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah agama Islam dengan menganalisis studi kasus yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Jika kita perhatikan kehidupan saat ini, banyak orang-orang yang mengejar kesuksesan materi seperti karir, jabatan, maupun kekayaan. Namun, tidak sedikit yang justru merasa kosong secara batin dan kehilangan arah hidup. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan duniawi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan kedekatan kepada Allah sebagai tujuan hidup yang utama. Kondisi ini dialami oleh Farhan, seorang arsitek muda yang sukses secara karir tetapi mengalami kekosongan batin. Dengan kata lain, Farhan mengalami krisis makna hidup karena belum menetapkan aspek spiritual sebagai prioritas utama dalam kehidupannya. Dalam Al-Quran, dijelaskan pada surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa orientasi utama kehidupan manusia adalah ibadah, sehingga ketika hal ini diabaikan, maka akan muncul kekosongan batin seperti yang dialami oleh Farhan. Menurut Imam Al-Ghazali, hati manusia tidak akan tenang kecuali dengan mengingat Allah. Selanjutnya, Farhan mulai memperbaiki dirinya dengan meningkatkan ibadah seperti sholat dan sedekah. Hal ini menunjukkan adanya proses hijrah dan penguatan akidah. Perubahan ini menjadi titik awal transformasi spiritual yang menunjukkan bahwa kesadaran diri dapat mengarahkan seseorang menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dalam hadis dijelaskan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Hal ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang karena kemaksiatan. Dengan demikian, peningkatan ibadah yang dilakukan oleh Farhan itu merupakan langkah yang akurat dalam memperkuat keimanannya. Namun, ujian terbesar yang dihadapi oleh Farhan adalah dilema etika profesi ketika ia mendapatkan proyek yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Situasi ini mencerminkan konflik antara kepentingan duniawi dan prinsip kehidupan yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Artinya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini memberikan batasan yang jelas bahwa seorang muslim yang tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Menurut Imam Nawawi, membantu dalam kemaksiatan hukumnya haram. Oleh karena itu, dalam analisis saya, keputusan yang seharusnya diambil oleh Farhan adalah menolak proyek tersebut, meskipun berisiko terhadap karirnya. Keputusan ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keimanan yang harus diutamakan dibandingkan kepentingan dunia. Dalam mengambil keputusan, Farhan juga harus merujuk pada sumber hukum Islam. Hal ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Artinya, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ayat ini menegaskan bahwa setiap keputusan harus memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Menurut Imam Syafi'i, hukum Islam harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Selain itu, Farhan juga menghadapi konflik toleransi di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sikap bijaksana dalam menghadapi perbedaan keyakinan di masyarakat yang beragam. Dalam surah Al-Kafirun ayat 6 disebutkan, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menegaskan prinsip toleransi dalam Islam, yaitu saling menghormati tanpa mencampuradukan keyakinan. Menurut Ibnu Katsir, tidak ada paksaan dalam beragama. Solusi dari seluruh permasalahan ini adalah kembali kepada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dengan menjadikan agama sebagai pedoman, seseorang dapat menghadapi berbagai dilema dengan lebih bijaksana dan terarah.
Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Sebagai refleksi pribadi, jika saya berada di posisi Farhan, saya akan memilih untuk tetap berpegang teguh pada prinsip agama, meskipun harus menghadapi risiko dalam karir. Hal ini karena keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari materi, tetapi dari ketenangan hati dan keberkahan hidup. Dari pembahasan permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa krisis spiritual terjadi karena manusia menjauh dari tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, iman harus menjadi fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.